Selesai kedengeran ya? Bentar ya. Oke. Sebelumnya, saya akan tampilkan peraturan webinar kali ini buat tim Uber, pencaker. Sebentar ya. Oke. Apakah terlihat di layar ya sebelumnya teman-teman? Ada peraturan webinar kali ini, yaitu peserta dilarang untuk mengaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh moderator. Dan yang kedua, peserta harap mengisi presensi kehadiran webinar melalui yang akan diberikan oleh admin melalui kolom chat setelah sesi webinar selesai. Dan ketiga, setelah selesai pemaparan materi, apabila ada pertanyaan, silakan untuk mengisi kolom Q&A yang nanti ada di Zoom, atau silakan memilih icon hands up ya, buat para tim Ubed untuk memilihnya. Dan jangan lupa untuk session terakhir dari webinar series pertama ini, yaitu untuk follow sosial media Pencaker Ubed. Akun Instagramnya bisa di @pencakerubed atau akun TikToknya di @pencakur.ubed dan YouTube-nya @pencakerubed. Jadi followernya tim Ubed jadi semangatnya kita semua nih. Untuk selanjutnya kita akan kedatangan Mas Eko yang akan memaparkan materi mengenai kiat-kiat gimana caranya wawancara dan psikotes. Tentunya teman-teman gak sabar kan ya buat tahu kiat-kiat itu apa aja sih, apa aja yang dicari oleh rekrutmen ketika lagi proses wawancara sama tes psikotes. Tapi sebelum ke beliau, kita bisa lihat dulu CV-nya ya. Nah, kita bakal tahu beliau lahir di mana. Lahir di Pati pada 6 Agustus tahun 1990. Terus jangan lupa untuk follow IG-nya Mas Eko di @hervy_eko. Dan kita bisa tahu beliau sempat kerja di mana aja nih. Yang pertama di Desk Collection di PT Bank Mandiri dari 2008 sampai 2011. Terus Customer Relation Officer di PT Sumber Daya Dian Mandiri dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Selanjutnya menjadi HR Recruitment pada PT Shelter Nusa Indah pada 2016 sampai dengan 2019. Dan HRD Supervisor di CV Solusi Area Prima dari 2019 sampai 2020. Selanjutnya yaitu HRD PT Pura Barutama dari tahun 2021 sampai saat ini. Kebetulan Mas Eko ini lulusan dari Sarjana Psikologi Universitas Semarang. Oke, untuk selanjutnya boleh untuk Mas Eko join bareng kita bersama. Mas Eko untuk bisa join langsung. Apa dulu?
Ya, nasional. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Bisa mendengar suara saya dengan jelas kah? Bisa mendengar suara saya ya? Bisa. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal dari saya Eko. Di sini saya praktisi HR ya. Untuk saat ini saya masih aktif bekerja di PT Pura Barutama. Nah, untuk kabar teman-teman gimana nih? Untuk saat ini sehat semua ya? Oke, siap menerima sharing ilmu dari saya dan teman-teman di sini tentunya. Ini teman-teman masih statusnya sudah ada yang bekerja atau sedang aktif cari pekerjaan nih? Saya fresh graduate. Fresh grade ya, oke, nggak apa-apa. Ini teman-teman yang fresh grade maupun yang sudah aktif bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan, silahkan nanti dari paparan yang saya sampaikan, nanti dari teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa di komen di kolom komentar ya. Nanti akan kami coba bantu untuk menjawab apa yang menjadi istilahnya kendala teman-teman selama mungkin saat ini juga sudah proses untuk interview atau mungkin psikotes dari perusahaan-perusahaan lainnya seperti itu. Oke. Mas Eko, sebelum kita mulai webinar kali ini, ada session di mana wawancara terlebih dahulu dengan salah satu relawan nih dari yang datang ini untuk diwawancara terlebih dahulu. Jadi ketika selesai kita nanti presentasi mengenai apa yang materi dipaparkan oleh Mas Eko, nanti teman-teman dari pencakar Ubud tuh bisa tahu apa perbedaannya sebelum dan sesudahnya. Nah, kira-kira dari peserta semuanya boleh untuk pilih icon hands up untuk menjadi relawan kita hari ini. Boleh silakan untuk pilih icon hands up. Oke, Dini. Untuk Dini boleh nyalakan kamera terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menyalakan kamera khusus untuk dengan Mas Eko. Kita untuk peserta yang lainnya kita lihat ya. Kita lihat dulu bagaimana session interview Mbak Dini dengan Mas Eko. Oke, sebelumnya Mas Eko karena dengan kamera tersebut hilang, jadi wajahnya Mas Eko nih teman-teman suka nggak lihat nih. Jadi boleh sebentar, mungkin session ini akan saya buka setelah itu, setelah ganti perangkatnya Mas Eko ya, sebentar. Kamera udah ini dapetnya dari mana? Ini Type-C ya? Zoom-nya bisa nggak? Zoom-nya bisa nggak? Oke, session ini aja ya. Oke, untuk Mbak Dini boleh untuk nyalakan kamera sama nyalakan video kameranya dan suaranya. Boleh ya, saya bantu nyalakan. Halo, selamat malam. Pak, dengar suara saya? Selamat malam. Oke, kita akan lihat dirubah dulu ke galerinya teman-teman untuk bisa melihat tampilan galeri antara Mas Eko dengan Mbak Dini. Oke, boleh dimulai session pertamanya Pak, basic saja mungkin. Oke, selamat malam Mbak Dini ya ini ya. Selamat malam Mas Eko. Oke, kita coba untuk itu ya Mbak, relax saja untuk sharing malam hari ini. Oke, kita di sini akan menyampaikan terkait untuk basic interview awal ya. Nanti untuk secara rincinya, kemudian apa sih interview, bedanya apa sih dengan rekrutmen, bedanya apa sih dengan seleksi, itu nanti akan saya jelaskan. Nah, ini kita coba untuk basic awal ketika kita interview.
Ya, bisa mendengar suara saya, Mbak ya? Terdengar jelas suaranya. Oke, kita tidak begitu apa namanya yang detail. Kita di sini hanya untuk basicnya saja. Oke, selamat malam Mbak Dini. Perkenalkan saya Eko di THR dari perusahaan dari Pura Barutama. Terima kasih sekali sudah bersedia untuk menghadiri undangan ini. Main cantik kok ini. Oke, dari Mbak Dini, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya untuk interview malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Dina Nindita, biasa panggil Dini. Sebelumnya saya bekerja sebagai admin operation di PT Ausop Indonesia, atau kita lebih sebut kenalnya dengan Parsom Indonesia seperti itu. Untuk jenjang lulusan, saya Fakultas Hukum Sarjana di Universitas 17 Agustus 1945 di Kota Semarang. Terima kasih. Oke, Mbak Dini, boleh diceritakan terkait dari pengalaman bekerjanya, kemudian jawab pendidikannya seperti apa? Silakan untuk diceritakan. Baik, dari sesi pekerjaan untuk di PT Karsom Indonesia sendiri, saya sehari-hari melakukan penginputan penjualan dan pembelian unit mobil. Lalu setelah itu ada inventaris untuk BPKB, inventaris unit, stok opnam BPKB, lalu inventaris aset kantor, dan untuk karyawan kita bantu untuk pengecekan cuti dan scheduling untuk libur karyawan, karena di PT Ausum sendiri atau kita biasa kenal di Karsom, kita tidak ada hari libur. Jadi hari off kita adalah diganti dengan work from home atau WFH, yang dimana kita tetap bekerja tapi kita switch untuk tidak masuk ke kantor seperti itu. Oke, Mbak Dini, dapat informasi atau tertarik dengan lowongan yang kami post? Dapat informasinya dari mana? Kemudian ketertarikan apa yang Mbak Dini sehingga bisa melamar atau apply di perusahaan kami? Terima kasih Bapak. Untuk dapat informasinya, kebetulan saya aktif di LinkedIn, yang dimana saya dapat informasinya dari LinkedIn. Dan kenapa tertarik? Karena saya merasa mampu untuk ada di job desk tersebut, dan dari job desk sebelumnya mungkin masih ada keterkaitan. Begitu Bapak. Oke. Ini adalah salah satu contoh ya, pertanyaan basic yang biasanya sering kami lontarkan selaku HR. Sebetulnya kalau kita misalkan ingin menggali lebih dalam itu bisa. Nah, tapi basic-basicnya biasanya kita seperti itu, kita hampir sama seperti itu. Nanti lebih detailnya akan saya jelaskan ketika kita sudah paparan materi sudah saya sampaikan, nanti akan kami jelaskan lebih detailnya lagi. Nah, terima kasih Mbak Jini. Nanti silakan untuk di sesi tanya jawab, silakan untuk bisa memberikan pertanyaan supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu untuk lolos interview kiat-kiatnya, garis besarnya seperti apa. Baik, Itu, Pak Seko, terima kasih Kak Gresia, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selamat malam. Oke, untuk teman-teman udah denger ya, untuk basic pertama kali itu apa? Nah, selanjutnya kita akan memulai paparan materi untuk session kiat-kiat stroke test dan wawancara dan tes psikotes. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama, saya lupa untuk ngasih tahu untuk peraturan webinar yang terakhir. Nanti semua mohon open kamera untuk session foto bareng. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pemaparan Progress. Oke.
Silakan Mas Eka. Oke, kita lanjut untuk paparan materinya. Silakan harapan kami nanti dari apa yang kami paparkan di sini, silakan dari teman-teman juga antusias untuk bertanya ya. Jadi yang menjadi ganjalan apapun itu ketika mungkin yang sudah pernah interview tapi kok sudah beberapa kali belum ada proses selanjutnya, nah nanti silakan untuk ditanyakan di sini, kita sharing bareng, kita diskusi bareng, mungkin dari teman-teman ada pengalaman nanti silakan juga bisa disampaikan. Seperti itu. Nah, kita mulai di sini kita akan memulai untuk memberikan sedikit ulasan atau sharing ya terkait cacat lulus wawancara kerja dan psikotes. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih rekrutmen dan apa itu seleksi. Ya, di sini tentunya rekrutmen dan seleksi itu berbeda teman-teman. Ya, rekrutmen di sini merupakan suatu proses Ada trouble? Oke, untuk rekrutmen di sini saya ulang kembali ya. Di sini merupakan rekrutmen itu adalah suatu proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Ini teori menurut Faustino Cardoso Gomez tahun 1995. Artinya di sini kita rekrutmen itu kita proses dari awal, dari mencari kandidat, kemudian dari berkas-berkas yang masuk itu kita akan menemukan dan menarik para pelamar itu untuk kita proses selanjutnya. Jika misalkan kandidat tersebut sudah sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan, nanti akan kita proses untuk selanjutnya. Nah, itu untuk yang rekrutmen. Kemudian di sini ada seleksi. Seleksi itu proses untuk menentukan pelamar yang tepat dari sekumpulan calon pelamar yang didapat melalui proses rekrutmen. Nah, ini teori menurut Marihutua Effendi dari Yanja tahun 2007. Artinya di sini seleksi itu adalah tahapan dari rekrutmen. Kalau rekrutmen tadi kita mengumpulkan berkas yang masuk, kita mencari, kita menemukan dari jumlah atau kandidat atau pelamar yang masuk, kemudian akan kita seleksi dari pelamar-pelamar yang masuk itu yang sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan, di situ akan kita proses untuk selanjutnya. Jadi kalau seleksi itu lebih spesifik lagi, kita sudah mendapatkan atau lebih mengerucut dari kandidat-kandidat yang pada umumnya sudah berkas yang sudah masuk seperti itu. Nah, proses seleksi itu sendiri di sini, proses seleksi memiliki waktu yang cukup panjang sesuai dengan adjustasi kebutuhan perusahaan. Sehingga proses seleksi setiap perusahaan itu berbeda-beda. Nah, awal pertama kita seleksi di sini adalah dari seleksi surat lamaran dan CV dulu. Nah, surat lamaran yang masuk atau CV yang masuk, baik itu sekarang kan sudah perkembangan zaman ya, banyak jarang sekali kita menemukan pelamar itu membawa berkas hard file-nya untuk dibawa bondong-bondong ke suatu perusahaan, itu sudah enggak zaman lagi, istilahnya sudah itu zaman jadul banget ya. Sekarang kita sudah by email, mungkin kemudian ada website dari perusahaan tertentu yang dia memang dicantumkan untuk rekrutmen di situ. Nah, seleksi kita awal kalau seleksi berkas terlebih dahulu, lamaran itu sesuai enggak dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Nah, dari CV di situ kita akan cross check, misalkan nih dari backgroundnya yang fresh grade, di situ fresh grade itu silakan mencantumkan di CV, di dalam CV-nya itu pengalaman organisasi apa yang pernah diikuti ketika mengikuti masa kuliah. Kemudian diceritakan singkat pengalaman magangnya apa, kemudian identitas dirinya itu dicantumkan lebih singkat kembali, lebih jelas, detail seperti itu.
Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja di CV-nya, silakan untuk mencantumkan pengalamannya itu saja. Misalkan di posisi administrasi nih, pekerjaan apa yang rutinitasnya sering dikerjakan, kemudian job desk-nya apa itu silahkan dicantumkan di CV. Karena dari kita pelamar, dari kita mohon maaf sebagai recruiter, itu pastinya akan ngecek, misalkan posisi yang kita butuhkan di sini adalah marketing. Nah, sejauh mana dia memiliki pengalaman marketing. Nah, itu biasanya kita kalau review CV itu enggak sampai 2 menit kita kilat istilahnya gitu. Kita langsung lihat pengalamannya ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan dia masuk presiden, dia ada pengalaman organisasi nih. Pengalaman organisasinya dia sebagai apa? Misalkan menjadi di ketuanya atau mungkin menjadi bagian purchasing-nya atau apa seperti itu. Biasanya kan di organisasi itu macam-macam ya. Nah, itu nanti kita akan melihat di situ keaktifan mahasiswa atau keaktifan pencari kerja ini selama menjadi mahasiswa di situ akan kelihatan. Nah, di situ bisa menjadi acuan kita untuk rekrutmen gitu. Nah, setelah tahap seleksi surat lamaran dan CV itu sudah kita laksanakan dan dinyatakan oke, lolos seleksi awal, maka akan kita lanjut ke psikotes. Nah, psikotes ini adalah tahapan untuk kita mengetahui kepribadian dari calon kandidat atau calon pelamar kerja di sini. Nah, di situ nanti kita akan mengetahui kepribadiannya seperti apa, intelijensinya seperti apa, kemudian cara berpikirnya seperti apa, daya tangkapnya seperti apa. Nah, itu nanti akan muncul di psikotes. Nah, setelah lolos psikotes, nanti akan kita lanjut untuk ke tahap interview. Artinya di sini nanti interview bisa dengan user atau dengan HR-nya. Di situ kita akan menggali lebih dalam lagi. Nah, akan kita cocokkan nih dengan hasil psikotesnya, dengan kepribadian, dengan hasil wawancaranya akan kita cocokkan. Ada perbedaan yang terlalu jauh enggak? Mungkin bisa jadi secara akademisi kandidat ini bagus nih, IQ-nya oke, tetapi secara sosial mungkin ketika interview mungkin cara penyampaiannya kurang, atau mungkin dia memang komunikatif banget. Nah, itu nanti kita akan compare dari hasil psikotes dengan hasil interviewnya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah lolos interview, tahapan berikutnya adalah untuk penempatan. Artinya untuk penempatan ini kita akan negosiasi apakah memang kebutuhannya sesuai dengan domisili atau mungkin ditempatkan di kantor cabang yang lain atau apa. Nah, ini nanti akan kita sampaikan juga terkait untuk penempatannya. Karena keempat komponen ini sangat penting ketika kita melakukan proses seleksi. Nah, untuk psikotes, tadi sudah tahapan seleksinya sudah saya jelaskan. Ini saya paparkan apa sih psikotes itu. Nah, mungkin teman-teman di luar sana sudah banyak yang mungkin tahu psikotes itu apa, kemudian sudah banyak yang mengalami atau mengikuti proses psikotes. Nah, ini saya jelaskan. Tes psikotes itu adalah tes yang dilakukan untuk mengukur aspek individu secara psikis. Dilakukan guna untuk mengetahui gambaran seseorang mulai dari kemampuan kognitifnya, kondisi emosionalnya, kecenderungan sikap, dan hal-hal yang mempengaruhi kecenderungan tersebut. Jadi di sini memang kita perlu untuk mengadakan psikotes. Karena di sini psikotes itu berpengaruh sekali untuk menunjang kinerjanya. Misalkan secara kognitif dia pintar, dia bagus, tetapi untuk tingkat interaksi sosial dengan rekan kerja, kemudian terkait untuk pressure di dalam pekerjaan seperti tingkat stresnya, kemudian terkait daya tangkapnya itu juga perlu kita ketahui di situ. Jadi nanti kita misalkan kita mau memposisikan karyawan ini untuk di bagian marketing atau di bagian IT. Nah, itu tentunya nanti untuk alat tes atau psikotesnya juga itu kita berbeda. Karena kan memang di sini kita akan
tingkat pendidikan ini juga nanti akan berpengaruh untuk untuk memberikan soal-soal tesnya. Jadi tes ini sangat penting untuk mengetahui kepribadian seseorang. Jadi memang sesuai nggak dengan kualifikasi yang akan kita butuhkan di situ. Nah, di sini psikotes juga akan kita paparkan terkait manfaat psikotes itu apa saja. Yang pertama di sini manfaat dari psikotes adalah mengetahui sifat kepribadian seseorang. Artinya di sini seseorang orang atau kandidat yang akan kita rekrut di sini kepribadiannya seperti apa? Apakah dia emosional, gampang emosi, atau dia kalau misalkan baru dapat pressure tinggi dia langsung frontal, vokal, atau dia gampang untuk saya tidak gampang jadi provokator, atau bahkan dia gampang cepat resign seperti itu. Nah, itu untuk kepribadiannya seseorang kita akan melihat dari situ. Kemudian dia tipikal orang yang istilahnya cepat menangkap atau mudah untuk bersosialisasi nggak dengan teman-teman pada rekan kerjanya seperti itu. Kemudian yang kedua di sini mengetahui kondisi kejiwaan atau mental healthy seseorang. Nah, kesehatan mentalnya ini penting. Nah, nanti di situ kan kadang kalau kita tidak mengajarkan psikotes seperti ini, kita tidak tahu kondisi mentalnya dia seperti apa. Apakah dia memang ada bipolar atau depresi atau seperti apa kayak gitu. Nah, ini sangat penting untuk kejiwaan ini. Yang kedua juga ini sangat penting banget. Biasanya kita juga pernah ada suatu pengalaman saya interview karyawan. Halo. Oke, kami lanjut ya. Untuk yang kedua tadi terkait untuk mengetahui kondisi kejiwaan atau mental healthy seseorang. Nah, artinya di sini memang kita di psikotes itu juga kan kita mencantumkan untuk psikogram atau hasil dari tesnya. Nah, untuk mengetahui kondisi kejiwaan di sini itu penting karena pengalaman saya ketika saya pernah untuk interview itu ternyata karyawan tersebut itu ada yang bipolar. Artinya kenapa saya bisa tahu itu memang ketika interview saya menyampaikan dalam waktu ini atau kondisi saat ini ada mengkonsumsi obat tertentu enggak, karena dari karyawan itu memang menyampaikan dia masih misalnya konsumsi obat dari dokter. Nah, ketika kita sudah oke, jadi dia juga bagus, secara akademisnya bagus, pengalaman kerjanya juga bagus, tetapi ketika kita MCU kan atau istilahnya kita lanjut untuk MCU, dari kami dari HR memberikan catatan dari hasil interviewnya seperti ini. Jadi dari dokter atau klinik yang kita tunjuk untuk pemeriksaan kesehatannya itu ternyata dia juga memberikan catatan bahwa ini ada indikasi bipolaris. Makanya itu penting untuk kita mengetahui kondisi kejiwaannya kandidat atau calon pelamar kerja. Kemudian yang ketiga, ini sebagai tolak ukur tingkat kecerdasan seseorang yang saya sampaikan tadi, ini berkaitan dengan IQ. Nah, IQ dari setiap perusahaan itu tentunya berbeda. Batas IQ minimalnya berapa, mungkin di angka 95 atau di angka 98 atau di angka 100. Nah, itu setiap perusahaan pasti memiliki ketentuannya yang berbeda-beda. Kenapa itu IQ sangat penting? Itu sangat berpengaruh sekali ketika nanti karyawan itu ditempatkan di lingkungan pekerjaan. Apakah dia tipe yang mudah untuk menerima informasi atau memang dia agak lama untuk menerima informasi. Ini artinya dia untuk penyesuaian yang agak lebih lama. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja? Oke. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan terkait jenis interview.
Interview di sini ada dua. Interview tradisional atau interview kompetensi. Nah, interview tradisional di sini merupakan interview tradisional, yaitu memperoleh jaringan atau informasi mengenai kandidat yang biasa digunakan sebagai berikut. Jadi tradisional itu hal-hal yang atau pertanyaan-pertanyaannya yang masih sifatnya umum atau basic aja. Nah, pertanyaan ini bisa mengenai apa yang paling disukai dari bidang studi kandidat. Misalkan kandidat tersebut masih fresh grade nih. Biasanya kita akan ada pertanyaan atau istilahnya kita memancing seberapa antusiasnya kandidat itu. Biasanya kita akan menyampaikan bidang atau materi atau katakanlah mata kuliah apa yang disukai ketika mahasiswa tersebut menempuh pendidikan atau jurusan tersebut. Katakan misalkan nih dari jurusan IT. Nah, IT itu kan mata kuliahnya juga kan banyak ya, item-itemnya apa, bidang apa yang mereka kuasai, paling diminati sehingga dia bisa menekuni atau dia bisa ngambil jurusan tersebut. Biasanya kita ada arah ke situ. Kemudian pertanyaan mengenai kelebihan dan kekurangan kandidat. Nah, ini sudah pertanyaan yang lama banget yang sering kita lontarkan biasanya itu. Kemudian yang ketiga di sini pertanyaan mengenai apa yang membuat kandidat tertarik untuk mendaftar bekerja di perusahaan yang dituju. Nah, itu perlu dari teman-teman perlu untuk bisa memberikan jawaban, karena di situ kan memang untuk kita bisa mengetahui seberapa antusiasnya teman-teman itu tahu tentang profil atau tempat kita atau tujuan dari dia melamar di perusahaan itu. Minimal tahu profilnya di mana, itu perusahaan bergerak di bidang apa, tempatnya ada di mana. Nah, itu teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu untuk sebelum melakukan interview di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua di sini ada interview kompetensi. Di sini lebih terstruktur. Kalau interview kompetensi, interview tradisional ini biasanya kita juga sebutnya sebagai interview tidak terstruktur. Jadi pertanyaannya itu bebas, tidak ada istilahnya yang kita runtut atau kita catat terlebih dahulu. Kalau interview kompetensi ini hampir semuanya itu sudah kita mempersiapkan lebih dulu. Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita tanyakan ke kandidat dari hasil review CV-nya tadi. Gitu. Interview kompetensi di sini yaitu memperoleh informasi tentang motif, sikap, keterampilan, pengetahuan, perilaku, atau karakteristik pribadi lain yang penting untuk melaksanakan pekerjaan yang biasa digunakan. Oke. Biasanya di sini kami sebagai recruiter di sini kami akan menanyakan. Biasanya minta untuk menceritakan pengalaman kandidat yang paling berkesan dalam pekerjaan dan sesuai dengan set job yang dibutuhkan perusahaan. Artinya di sini harapannya teman-teman bisa untuk pengalamannya, baik itu pengalaman kerja, pengalaman organisasi ketika kuliah. Gitu. Kemudian yang kedua di sini memberikan pengalaman selama dalam pekerjaan yang pernah dilakukan kandidat selama bekerja. Nah, di sini pencapaian apa yang pernah teman-teman lakukan atau teman-teman itu pernah dapatkan di perusahaan sebelumnya, atau mungkin dari teman-teman yang ketika kuliah itu aktif di perusahaan, aktif di organisasi apa, sebagai apa, pencapaiannya apa, silakan untuk disampaikan ketika interview. Suaranya menggema. Jadi pindah ke sana. Karena ada iklan sebentar, suara kurang jelas ya, jadi suaranya kedouble. Jadi saya maintenance sebentar, nggak nyampe 1 menit.
Ini suaranya kita maintenance sebentar, nanti suaranya akan comeback normal, ditunggu ya untuk para peserta. Lebih dahulu. Oke, sebentar. Sorry ada maintenance. Selanjutnya dari Mas Eko akan melanjutkan pemaparan materi ya Pak ya. Suaranya biar terlihat dengan jelas. Apakah teman-teman mendengar dengan jelas? Mohon untuk mention di kolom chat. Suaranya sudah jelas belum ya? Halo, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas kah? Atau masih ada menggema? Yang berjoin ada belum ikut ya. Bisa saya mute. Oke, kita lanjut kembali ya. Seperti yang tadi, selesai yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita terakhir sampai di interview kompetensi untuk poin yang kedua, memberikan pengalaman achievement selama dalam bekerja yang pernah dilakukan kandidat selama bekerjanya. Ini sangat penting sekali ya teman-teman, baik itu teman-teman yang fresh maupun yang sudah bekerja yang memiliki pengalaman. Silahkan pencapaian apa ini ketika interview itu nanti diceritakan terkait untuk kondisi atau pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Gitu, karena itu sebagai nilai plus kita atau selaku recruiter untuk mengetahui teman-teman itu aktifkah di organisasinya yang ada di kampus maupun yang sudah memiliki pengalaman kerja, itu kita akan bisa mengetahui dari situ teman-teman ini tipikalnya orangnya memiliki inovasi nggak sih, memiliki komunikasi yang baik nggak sih. Jika teman-teman bisa menceritakan secara detail, berarti kan di situ akan kelihatan teman-teman ini tipikal orangnya yang bisa komunikatif atau cakap dalam berbicara, misalnya seperti itu. Oke. Nah, apa yang perlu dipersiapkan sebelum interview kerja? Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan ya, ketika apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum teman-teman itu
melakukan interview kerja. Nah, yang pertama di sini teman-teman itu diharapkan cari informasi yang relevan tentang perusahaan yang dilamar. Artinya yang tadi saya sampaikan, teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu tentang perusahaan itu. Posisinya di mana, bergerak di bidang apa, kemudian kira-kira kalau misalkan tahu nih perusahaan ini berdiri sejarahnya berdiri tahun berapa kayak gitu, itu menunjukkan bahwa teman-teman itu memang antusias, ketertarikannya untuk melamar di perusahaan itu kelihatan. Oh, ini memang dia niat banget, dia ingin cari tahu nih perusahaan yang akan dia lamar itu bergeraknya di bidang apa gitu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah latihan memperkenalkan diri dengan singkat dan profesional. Yang saya sampaikan tadi, teman-teman di sini harus bisa memperkenalkan dirinya, menceritakan tentang dirinya, pengalamannya, baik itu riwayat pendidikan, kemudian pengalaman organisasi atau pengalaman kerja yang dimiliki, silahkan nanti di sini diceritakan. Ketika interview diceritakan secara detail, singkat dan jelas, menggunakan bahasa tubuh yang bagus, bahasanya yang mudah untuk dipahami dan dimengerti, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah latihan menjawab pertanyaan user atau interview. Nah, kira-kira nih sekarang kan sudah digital banget ya, ternyata sudah banyak yang memiliki handphone atau memiliki media sosial untuk mencari, istilahnya kita searching untuk interview itu apa saja sih yang pertanyaan sering muncul. Nah, di sini juga tadi sudah saya paparkan gambaran-gambaran apa saja yang biasanya pertanyaan yang sering muncul dari interviewer, seperti itu. Nah, nanti teman-teman silahkan untuk bisa latihan untuk menjawab di situ. Kemudian yang keempat, siapkan pertanyaan untuk interviewer. Kenapa di sini saya memberikan tahapan yang keempat adalah kandidat atau pelamar kerja ini bisa menyiapkan pertanyaan untuk dilontarkan ke interviewer. Artinya supaya teman-teman itu terlihat memiliki antusiasme ke perusahaan itu, baik itu pertanyaan untuk terkait mungkin job desk-nya nanti apa, kemudian proses selanjutnya nanti apa saja setelah mengikuti tahapan interview. Nah, itu nanti harapan kami teman-teman itu tidak hanya sekedar datang untuk interview yang akan ditanya oleh interviewer, tetapi ada timbal baliknya dari teman-teman yang akan memberikan pertanyaan kepada interviewer, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya paparkan apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum psikotes di sini. Yang pertama adalah teman-teman berdoa, ini penting ya, karena kan persiapan sejauh mana yang sudah kita siapkan matang tanpa kita imbangi dengan berdoa, pastinya kurang afdol. Nah, jadi teman-teman, berdoa itu pasti harus kita lakukan. Kemudian yang kedua di sini adalah istirahat atau tidur yang cukup. Misalkan besok sudah dapat jadwal untuk psikotes, hari ini jangan begadang, harus ngebut belajar pengetahuan tentang psikotes itu apa, itu jangan terlalu di forsir, istilahnya seperti itu. Persiapkan istilahnya secukupnya saja, pengetahuan apa saja dari teman-teman itu bisa dipersiapkan, jangan terlalu istilahnya ngebut banget, itu jangan. Kemudian yang ketiga adalah percaya diri. Kalau kita sudah pede, sudah percaya diri, artinya kita siap untuk melakukan psikotes, pasti kita akan siap dan bisa untuk mengerjakan psikotes yang telah diberikan. Yang keempat di sini adalah mempersiapkan mental dan fisik. Artinya kita secara mental harus siap, jangan sampai panik, jangan sampai kita gugup, jangan sampai istilahnya kita grogi. Nah, itu nanti yang akan mengakibatkan kita tidak bisa fokus dan kita tidak bisa mengerjakan atau asal jawab saja. Jadi seperti itu. Yang kelima di sini, mendengarkan instruksi atau perintah soal secara seksama. Jadi ketika recruiter itu menyampaikan instruksinya apa, silahkan teman-teman itu fokus
mendengarkan, fokus untuk mengikuti perintah-perintah yang telah dilontarkan secara seksama, dipahami betul instruksinya apa, baru untuk mengerjakan. Karena di psikotes itu ada tipikal memang soalnya yang kita dibacakan oleh rekruter itu tidak bisa untuk kita ulang kembali. Jadi sekali kita memberikan instruksi, yaitu setelah instruksinya selesai silakan untuk mengerjakan, misalnya gitu. Kemudian yang keenam, perhatikan waktu yang diberikan pada saat tes. Jadi di situ kan kita setiap kali mengerjakan tes itu ada batas waktunya, misalkan 90 menit, 60 menit. Selesai tidak selesai itu harus dikerjakan dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, itu untuk persiapan-persiapan yang perlu disiapkan teman-teman ketika psikotes. Kadang ada pertanyaan juga, boleh nggak sih kita itu sebelum psikotes kita searching atau kita cari informasi-informasi di internet sebagai referensi? Boleh, karena kan sekarang saat ini juga memang sudah banyak ya alat-alat tes atau contoh-contoh soal-soal psikotes itu yang di post di internet. Nah, teman-teman boleh itu untuk cari tahu psikotes itu seperti apa sih soal-soalnya. Mungkin ada nggak sih yang bisa kita kerjakan untuk ada nggak untuk hitung-hitungannya atau mungkin gambar-gambar tertentu lah. Itu banyak sekali untuk di internet yang sudah di post atau yang sudah diberikan tutorialnya untuk pengerjaannya itu sudah banyak. Tetapi itu jangan dijadikan acuan. Psikotes itu lebih merujuk ke kepribadian seseorang. Jadi artinya ketika kalian mengerjakan psikotes ya dikerjakan, jangan mencari jawaban yang ada di internet. Karena nanti itu tidak valid hasilnya. Apalagi misalkan saat ini kan masih banyak ya perusahaan itu yang menerapkan psikotes secara online. Nah, di situ masih banyak nih kita temukan mereka mengerjakan psikotesnya itu dibantu oleh temannya atau mungkin dari keluarganya atau kerabatnya. Pasti akan kebaca karena kita bisa memberikan psikotes melalui online. Di situ kita sudah melengkapi dengan istilahnya ada kamera yang bisa mendetek orang ini mengerjakannya itu dikerjakan sendiri atau dibantu dengan pihak lain. Pasti di situ nanti akan timbul sumber suara atau misalkan ada kamera yang melihat pengerjaannya ini dibantu oleh pihak kedua atau mungkin dari temannya atau apa, itu semua kelihatan di situ. Jadi harapan kami ketika psikotes online maupun offline itu dikerjakanlah sendiri. Biar murni itu jawaban dari kepribadianmu, bukan dari bantuan orang lain. Dan nanti akan berpengaruh ketika kalian nanti sudah ditempatkan atau diterima bekerja, itu nanti akan berpengaruh sekali dengan kinerja kalian. Di situ. Nah, kemudian ketika kalian nanti atau teman-teman nanti ini sudah diterima untuk penempatan kerja, sebelum penempatan itu biasanya kita akan melakukan offering letter dulu. Artinya di sini kita akan memberikan surat penawaran terkait jabatannya, kemudian di situ apa saja benefit yang diterima, misalkan upahnya berapa, kemudian dapat asuransi apa saja, kemudian dapat BPJS atau tidak, kemudian kontraknya berapa lama, itu nanti biasanya kita akan berikan offering letter terlebih dahulu. Kemudian setelah offering letter sesuai dan juga disepakati, kemudian nanti akan kita penempatan. Sebelum penempatan nanti kita akan adakan penandatanganan kontrak terlebih dahulu. Nah, di situ nanti ketika teman-teman penandatangan kontrak juga di situ akan kita tuangkan terkait untuk posisinya, nama lengkapnya, posisi, jabatan, job desk-nya, upah yang diterima, cara pembayarannya seperti apa, kemudian istilahnya kayak tugas dan tanggung jawabnya apa. Nah, itu nanti dituangkan di dalam kontrak kerja itu. Penempatan ini bisa juga ya Pak, biasanya kan banyak pertanyaan seperti itu kan, sedangkan teman-teman juga tahunya saya kan melamarnya di Semarang, tapi kok kenapa penempatannya di daerah gitu. Pastinya di situ nanti sebelum penandatanganan kontrak di offering letter itu nanti bisa kita nego. Mungkin awalnya selama awal ini kita tempatkan dulu di kantor pusat kami, setelah itu nanti baru kita bisa penempatan sesuai domisilinya. Biasanya di situ juga ada seperti itu. Nah, untuk penempatan ini sendiri proses setelah interview penempatan itu
adalah tahap yang terakhir. Artinya teman-teman ini sudah dinyatakan diterima, kita berikan offering letter, kemudian sebelum masuk pertama kali bekerja itu tanda tangan kontrak dulu. Nah, di sini penempatan adalah tahap dari seleksi yang paling terakhir. Seperti itu. Nah, untuk paparan materinya dari kami sudah selesai. Jangan lupa dari teman-teman silakan untuk mengikuti media sosial kami di Pencakar Ubat, baik itu di Instagram, akun TikTok, YouTube, maupun akun Facebook. Silakan dari teman-teman bisa follow atau bisa mengikuti akun medsos kami. Dan dari teman-teman silakan yang ada pertanyaan atau mungkin ada suatu hal yang perlu di-sharingkan atau didiskusikan di sini, silakan kita diskusi bareng-bareng di sini. Terima kasih. Terima kasih untuk sharing sessionnya ya Mas Eko ya. Oh my God. Sorry, ada sedikit miskomunikasi. Oke, ya buat tim pencatat ubat, ya ada mau pertanyaan boleh untuk hands up atau bisa tulis di kolom komentar mengenai pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Mas Eko. Apakah ada pertanyaan? Oke, selanjutnya nih Mas Eko, saya mau karena kebetulan teman-teman kan sudah tadi mendengarkan pemaparan materi dari Mas Eko nih. Nah, saya sekarang akan memilih salah satu relawan fresh graduate ya, fresh graduate yang sudah mendengarkan nih dari awal hingga akhir. Silakan untuk hands up terlebih dahulu akan saya pilih sebagai relawan. Boleh? Pilih hands up, angkat tangan. Untuk diinterview oleh Mas Eko sebagai contoh setelah mendengarkan session dari awal hingga akhir. Ya, silakan untuk pilih icon hands up-nya. Siapa yang mau? Oke, saya pilih ya untuk Mas Arga. Apakah bisa? Fresh graduate. Tes, Mas Arga. Ya. Oke, Mas Arga boleh untuk open mic sama open kamera. Oke. Selanjutnya, Mas Eko, saya berikan waktu untuk sesi wawancara ya. Oke. Ini untuk waktunya berapa lama, Mbak Grace? Waktunya mungkin 2 menit aja ya Pak, jangan 2 menit ya. 2 menit aja ya. Oke deh kalau gitu silakan. Oke, dengan Mas siapa tadi, Mas Arga? Ya. Oke. Halo Mas Arga. Halo Mas Gracia. Halo Mas Arga, selamat malam. Halo Mas. Oke. Di sini kita coba untuk simulasi interview ya Mas ya. Jadi supaya ada pengalaman atau pengetahuan untuk interview ketika nanti Mas Arga misalkan mendapatkan panggilan interview ke perusahaan. Oke. Tadi sudah saya paparkan terkait interview itu ada 2 jenis. Di sini interview tradisional atau tidak terstruktur dan interview kompetensi atau interview terstruktur. Nah, kalau interview terstruktur tadi tentunya itu pertanyaan sudah kita siapkan. Artinya bisa jadi pertanyaan itu kita lontarkan ke semua calon kandidat atau yang akan interview. Nah, kalau untuk yang tradisional ini kan istilahnya apa saja yang akan kita tanyakan itu sudah kita tidak mencatat atau tidak memberikan catatan khusus untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan. Oke, ini kita coba mulai. Nanti coba akan saya sisipkan kedua teknik interview itu tadi untuk bisa masuk semuanya. Oke, Mas Arga,
Selamat malam, Mas Arga. Selamat malam, Mas Gracia. Iya, oke. Perkenalkan, saya Eko, saya HR dari PT Pura. Eh, Terima kasih sekali, Mas Arga, sudah bersedia untuk mengikuti undangan interview secara online. Eh, Bisa dimulai untuk interviewnya. Silakan Mas Arga bisa untuk menceritakan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian diceritakan dari riwayat pendidikan, kemudian pengalaman kerjanya apa. Kalau misalkan saat ini masih fresh grade, silakan pengalaman organisasi apa yang pernah diikuti ketika eh, menjadi mahasiswa. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Saya punya pengalaman magang di Direktorat Eropa 1 Kementerian Luar Negeri RI Oke, dan dan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan di Kementerian Pertahanan RI. Dua itu. ada lagi? Oh ya, satu lagi saya sekarang sedang menjalani magang sebagai copywriter di ASEAN Youth Organization. Oke. Mas Arga dari jurusan apa, Mas? Jurusan Hubungan Internasional dari UPN Veteran Jakarta. Hubungan internasional ya. Ketika magang nih, magangnya berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Ketika magang, pekerjaan apa saja yang dihandle oleh Mas Arga? Kebanyakan membuat rekap berita sama membuat policy paper. Lebih ke administrasi ya, berarti ya. Itu tugas administrasi kantor. Oke. Mas Arga, dari jurusan hubungan internasional. Kenapa Mas Arga tertarik untuk mengambil jurusan hubungan internasional? Karena jurusan ini mengelaborasi mengenai hubungan antara Indonesia dengan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain, bisa itu Eropa, Afrika, Asia, sama Amerika. Oke. Dari mata kuliah yang dipelajari, ada nggak mata kuliah yang paling berkesan ketika menempuh pendidikan di jurusan tersebut? To be honest, karena saya kuliah online dari semester 2 sampai skripsian, jadi nggak ada matkul yang menonjol, kalau mau Oke. jujur. Boleh dijelaskan untuk kelebihan dan kekurangan dari Mas Arga apa? Kelebihan saya adalah research sama menulis artikel. Saya udah publish banyak artikel di banyak website website online. Oke. Kalau kelemahan saya adalah SEO sama marketing. Oke. Untuk kekurangannya tadi apa, Mas? Marketing sama komunikasi, Mas. Oke, marketing sama komunikasi ya. Kenapa kok merasa kurang di komunikasinya? Kadang saya kalau komunikasi cenderung terburu-buru. Oke. Memang pembawaannya memang seperti itu ya. Kadang saya sulit untuk menjawab pertanyaan saat wawancara. Sering bersosialisasi atau mungkin sering presentasi di depan banyak orang kah? Nah, karena kuliah online, sosialisasi cenderung terbatas. Bahkan saya baru ketemu teman banyak orang tuh baru pas wisuda. Pasti sudah ya. Biasanya Hmm, kalau kuliah online itu kan lebih sering kita kan presentasinya online ya. Jadi kan bener, memang dituntut untuk bisa aktif atau bisa ngomong ketika untuk presentasi seperti ketika kuliah online waktu itu. ya, Cuma memang kita untuk interaksi secara intens ketemu langsungnya yang memang kurang banget ya di situ ya. ya memang makanya bahkan saya pun juga diskusi sama dosen ketika kuliah online tuh nggak pernah. Oke, Saya sedikit paham materi waktu kuliah online oke. Terus tahun berapa Mas? tahun ini. Tahun ini. Oke. Sudah apply berkas lamaran kemana aja? Saya udah apply ke tiga lembaga. Pertama saya apply ke kedutaan besar Argentina di Jakarta, tapi Mm-mm. nggak ada kabar lagi sekarang. Sudah sampai tahap apa? Interview Interview, kah, psikotes kah? Interview. interview, tapi Interview nggak ada interview dengan interview user atau HR? interview sama user. User ya. Oke. Dari Mas Arga ada yang mau ditanyakan?
sejauh ini nggak ada sih, Mas Eko. Belum ada ya. Belum Nah, ada. kurang lebihnya nanti pertanyaannya itu yang sering itu seperti itu, Mas. Ya, harapan kami ketika kita sebagai interviewer melontarkan pertanyaan, adakah yang mau ditanyakan? Nah, harapan kami itu dari kandidat atau dari pencari kerja ini bisa memberikan pertanyaan balik kepada interviewernya. Jadi kita juga di situ diskusinya supaya lebih mengenal lebih dalam lagi, supaya kita tahu untuk wawancara dari Mas ke kandidatnya ini kelebihannya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kalau komunikasinya kurang, nah itu nanti bisa ditutup atau mungkin bisa diimbangi dengan skill-skill apa yang dimiliki seperti itu. Oke, ada yang lainnya mungkin? Sudah selesai sesinya, Mas Eko? Sudah? Ada tanya Oke. jawab kah? Ada nih, habis ini udah sesi tanya jawab, ada pertanyaan yang udah masuk nih. Boleh Mas Eko mungkin lihat di kolom obrolan. Saya bacakan ya, Mas Eko. Dari Mbak Widi Melinda Wardani, Perspektif Tata Lestari Rimba Buana. Izin bertanya Pak, waktu interview, kelemahan dan kelebihan apakah perlu disampaikan? Karena saya dulu bagian soal FD dalam perekrutan talent baru. Dengan pengisian biodata, calon karyawan baru, kita disuruh menuliskan kelemahan dan kelebihannya. Oke. Pertanyaan pertama. Mau langsung jawab atau pertanyaan ditambah dulu nih, Mas Eko? Ditambah dulu boleh, nggak apa-apa. Lalu yang kedua dari Fitri Sumarwati. Dari Semarang nih, izin bertanya Kak, apakah ini untuk perusahaan semua? Apakah ada loker di kedinasan seperti contoh kampus atau sekolah? Terima kasih atas jawabannya. Terus ada pertanyaan lagi dari Mbak Widi kembali. Terus sekarang kan banyak loker yang meminta pengiriman CV dan lamaran kerja by email, tetapi status emailnya dalam antrian. Apakah ada solusi sedangkan pihak pencaker tidak menginginkan pengiriman berkas secara langsung? Oke. Kita jawab yang pertama dulu ya. Oke. Dari Mbak Widi Melinda Wardani. Oke. Terkait kelemahan dan kelebihan itu biasanya di biodata data diri itu biasanya diminta untuk mencantumkan itu. Artinya kita pengen tahu Mbak kelebihan dan kelemahan dari calon karyawan itu apa. Nah, nanti akan kita imbangi dengan hasil psikotesnya. Di situ kan dari hasil psikotes akan muncul nih kepribadian dari calon pelamar ini seperti apa. Nah, itu memang wajib dan biasanya itu sering sekali banyak yang interviewer tanyakan ketika interview dengan kandidat. Itu perlu sekali untuk disampaikan, misalkan kelebihan dari Mbak Widi, misalkan ini orangnya komunikatif, menggantungkan kata komunikatif. Artinya komunikatif itu kan cakap dalam berbicara, kemudian interaksi ketika kita ngomong itu tidak, istilahnya tidak terbata-bata, tidak yang kaku, istilahnya gitu. Nah, nanti di situ akan kita lihat, oh ini memang orangnya komunikatif kok dari hasil wawancaranya memang komunikatif, dan dari hasil psikogramnya juga dia menunjukkan kok kalau memang itu komunikatif gitu. Itu perlu. Kalau misalkan kelemahan yang dicantumkan mungkin kurang menguasai atau kurang pandai untuk berbahasa Inggris katakanlah, itu nanti juga perlu disampaikan, karena kalau misalkan nih teman-teman yang melamar di PMA, perusahaan asing kayak gitu, ya, sedangkan yang kita butuhkan minimal bahasa Inggrisnya itu oke, istilahnya bisa berbahasa Inggris, cuma agak nggak aktif banget. Nah, itu perlu disampaikan juga di situ, karena kita nanti itu sebagai atau sebagai clue kita ketika kita akan interview karyawan sesuai dengan posisi yang dia lamar, tetapi kok misalkan kita mencantumkannya harus aktif bahasa Inggris, tetapi di situ dijadikan kelemahannya dia kurang aktif. Nah, di situ biasanya kita pertimbangannya ada di kelebihan dan kelemahan itu. Itu memang perlu Mbak untuk dicantumkan. Gitu. Kemudian yang kedua tadi. Yang kedua tadi mengenai Yang kedua tadi mengenai
lebih ke ubed sih ya. Jadi apakah ini untuk perusahaan semua? Apakah ada loker kedinasan seperti contoh kampus atau sekolah? Terima kasih atas jawabannya. Kalau ini nggak sesuai session pertanyaan kali ini ya, tapi saya bantu jawab mungkin untuk Mbak Fitri. Jadi kalau misalkan di Pencakar ini kan kebetulan kita dari semua session ya, dari skalanya nasional. Untuk kedinasan kebetulan yang Mbak Fitri tanyakan ini kedinasan bersifat seperti apa? Boleh dijelaskan terlebih dahulu biar nanti dari tim Ubed bisa bantu sharingkan Mbak Fitri. Selanjutnya nih Mas Eko ada pertanyaan lagi dari Mbak Dini. Malam Kak, izin tanya, bagaimana cara menjawab jika HRD menanyakan untuk negosiasi gaji? Jika gaji kita di kantor sebelumnya lebih tinggi dari UMR setempat. Terima kasih. Lalu bertanya kembali, Kak, kenapa ya lamaran kerja lebih mudah lewat dalam yang terjadi di perusahaan itu daripada lewat lamar kerja sendiri? Terima kasih atas jawabannya. Ada 2 pertanyaan berarti ini Mas Eko. Boleh untuk langsung menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dini ya. Malam Kak, izin tanya bagaimana cara menjawab jika HRD menanyakan untuk negosiasi gaji jika gaji kita di kantor sebelumnya lebih tinggi dari UMR setempat. Nah, ini sering terjadi yang dialami banyak pencakar ketika pencakar itu misalkan waktu dia pengalaman bekerja sebelumnya itu ada di kota, misalkan ada di daerah Semarang nih, ibu kota provinsi, tentunya secara UMR juga kan di situ lebih tinggi. Nah, kemudian ternyata dia bekerja di kabupaten atau di daerah yang mana UMR-nya itu lebih rendah. Caranya itu, di situ pastinya akan ada perbedaan untuk gajinya ya. Nah, di situ silakan dari teman-teman riset dulu posisi yang kalian lamar itu sebagai apa, levelnya apa, atau jabatannya apa. Misalkan staff kah, atau supervisor kah, atau manajer kah. Kemudian riset untuk UMR setempat itu di nominal berapa. Kemudian untuk istilahnya untuk biaya hidup di situ berapa. Kemudian kalau yang kos ya nanti disesuaikan kisaran kos rata-rata di situ range-nya berapa. Kemudian kalau misalkan perlu kita namanya bekerja kan pasti perlu saving ya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi untuk negosiasinya ya nanti kita nego, misalkan di tempat kita bekerja sebelumnya gaji kita 4 juta. Ternyata kita di tempat yang kita lamar sekarang ini kita mengajukan di angka 4 juta tetapi dinego. Nah itu kira-kira otomatis kan kalau kita menyesuaikan di tempat yang baru ini karena UMK-nya rendah ya itu tadi silakan untuk riset dulu kebutuhannya. Kalau misalkan negonya di 3,8 atau 3,7 istilahnya dan itu masih masuk di kantong kalian itu boleh untuk dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan nanti merasa aku melamarnya di posisi yang sama nih, posisi di level staff, katakanlah staff HR misalnya gitu. Tetapi kita lihat juga pengalamannya kita sudah memiliki pengalaman yang sama atau belum, kemudian nanti tipe pekerjaan yang akan ada di perusahaan sebelumnya dengan sekarang itu seperti apa, nanti perusahaan pastinya akan mempertimbangkan hal itu. Pengalaman itu sudah menjadi nilai kunci untuk bisa dipertimbangkan, kemudian lakukanlah untuk riset-riset terkait untuk perusahaan yang kalian lamar, kemudian di situ salary-nya atau katakanlah UMR-nya berapa itu perlu untuk riset. Intinya nego gaji, negolah sampai deal, tetapi masih melihat masuk enggak di kantong kalian. Itu. Ada lagi? Ada lagi nih pertanyaannya Mas Eko dari Gene, proses call ya. Izin bertanya, bagaimana kiat-kiat interview yang bisa lulus dalam seleksi kerja? Setiap pertanyaan dari HRD untuk fresh graduate atau pengalaman dan seberapa efektif dari hasil psikotes untuk memilih kandidat sebagai karyawan. Oke, pertanyaan dari Dini Friskol ya ini ya. Oke, saya coba menjawab ya Mbak. Ini Mbak atau Mas ya ini. Untuk fresh grade itu biasanya dari HR atau dari interviewer itu melakukan pasti pertanyaan yang banyak kita tanyakan itu adalah sejauh mana atau organisasi apa
yang sering kalian yang pernah diikuti selama menjadi mahasiswa, itu pasti akan kita menanyakan keaktifan organisasi apa. Itu karena kan kalau fresh grad itu artinya kan dia belum memiliki pengalaman kerja ya. Tetapi kalau misalkan dia aktif organisasi ketika menjadi mahasiswa atau mungkin dia punya pengalaman magang, itu sebagai kunci untuk membranding dirinya. Sebenarnya untuk ini loh, meskipun aku anak fresh, tapi kan aku punya pengalaman organisasi. Di situ saya menjabat sebagai ketuanya atau menjabat sebagai wakilnya. Kemudian tugas saya ABCD seperti ini. Nah, itu relevan banget dengan posisi yang akan saya lamar. Katakanlah, misalkan posisi yang dilamar adalah purchasing. Purchasing itu harus pandai, harus tahu atau punya basic, bisa negosiasi, kemudian bisa cari supplier. Nah, itu kalau misalkan aktif ikut kegiatan-kegiatan atau organisasi di kampus, biasanya kan untuk posisi-posisi itu pun ada. Nah, itu sebagai modal kita atau modal teman-teman yang fresh grad untuk bisa mengikuti atau meyakinkan teman-teman atau interviewer itu, oh ini loh, saya meskipun fresh grad itu saya bisa kok untuk menduduki posisi itu, gitu. Itu intinya pengalaman Anda atau pengalaman organisasi atau pengalaman magang, silahkan itu diceritakan ketika kalian memperkenalkan diri. Jadi misalkan memperkenalkan diri, ceritakan dulu namamu, profilmu itu apa, kemudian pengalaman-pengalaman apa atau organisasi apa yang pernah diikuti, magangnya apa, itu disampaikan di depan. Jadi kita nanti selaku interviewer bisa, oh anak ini memang dia aktif orangnya, oh anak ini memang meskipun dia fresh grad, pengalamannya dia, kemudian referensinya dia itu banyak loh. Gitu. Nah, ini ada lagi masih dari Dini Priskol ya. Seberapa efektif hasil psikotes untuk memilih kandidat sebagai karyawan? Nah, efektifnya itu kita lihat dari hasil psikotes. Kita kan yang saya sampaikan tadi, hasil psikotes atau IQ itu ada dasarnya atau ketentuan dari masing-masing perusahaan. Ada perusahaan itu yang menentukan 100 minimal IQ-nya atau 98 atau 95. Dari angka itu kita sebagai aturan, oh anak ini secara daya analisanya, daya tangkapnya, berarti dia tuh oke. Karena tidak di bawah standar yang kita tentukan. Artinya kalau di bawah standar yang kita tentukan, kita tentunya karyawan tersebut nanti ketika akan kita terima agak lama untuk menyesuaikan, agak perlu waktu. Sementara perusahaan itu kan punya tipikal, oh karyawan ini bisa kita ajari sambil jalan. Artinya tidak ada training, tapi langsung trainingnya itu adalah langsung praktek kerja. Ada juga yang memang kita menerapkan, kamu 3 bulan dulu training, nanti akan kita evaluasi untuk kita berikan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, kadang itu kan kalau fresh grad yang memang kalau dari hasil IQ-nya bagus, katakanlah sesuai dengan standar yang kita tentukan, itu biasanya kita memberikan instruksi apa, dia akan bisa jalan. Dan dia menunjukkan ini orangnya aktif nih. Artinya kalau misalkan dia ada yang kurang paham, dia berani untuk bertanya. Kadang ada juga yang tipe karyawan kan, dia takut untuk bertanya, merasa oh dia kan seniorku, takut kayak gitu. Padahal itu tidak perlu seperti itu. Gitu. Ada lagi? Untuk pertanyaan ada lagi ya, belum ada. Kebetulan mau reminder buat teman-teman sekalian peserta tim pencakar ubat untuk mengisi link presensi terlebih dahulu yang sudah kita sharingkan di obrolan ya, di chat. Nah, kebetulan untuk session teman-teman sekalian, ada nih enggak yang mau langsung tanya langsung dengan Mas Eko? Mau tanya-tanya boleh, untuk sharing session boleh. Mas Eko, saya boleh tanya nggak nih? Boleh. Mas Eko sering banget dalam SR di setiap perusahaan ya, terkadang itu kan kebutuhan setiap employee beda-beda nih. Betul. Sedangkan misalkan ada kandidat yang sudah memenuhi kriteria banget nih, hasil psikotes bagus, hasil wawancara bagus, hanya saja di offering mungkin minta lebih besar.
Nah, ada kandidat kedua yang hasil psikotesnya bagus. Hasil psikotesnya bagus, tapi hasil wawancaranya jelek. Hasil wawancaranya jelek nih. Tapi offeringnya mungkin di bawah yang experience ya. Mm-mm. Itu kadang kan yang diterima yang under offering ya. Perusahaan Pasti. kadang mengambil budgetnya itu under Oh. offering perusahaan. Boleh nggak sih sharing tips-tipsnya kok buat yang mungkin pencakar ubat kan pencakar ubat adalah mencari employee yang berdaya saing tinggi nih. Jadi memiliki kriteria otomatis mereka kan pilihnya mencoba sebaik mungkin. Boleh nggak sih kasih tips and trick bagaimana cara untuk memasarkan bukan memasarkan ya, untuk Membranding. menjual diri dalam tanda negatif ya, maksudnya menjual diri depan HRD nih bahwa pilih saya loh Pak, saya ini yang terbaik gitu loh. Jadi kita punya kepercayaan diri itu gimana caranya ya? Boleh nggak sih sharing sama kita? Boleh. Jadi kalau misalkan nih, tentunya kalau secara IQ kita tinggi, berarti kan akademisnya kan tinggi ya. Secara akademis dia pintar, tinggi. Wawancaranya juga dia bagus. Kemudian experience juga bagus. Tentunya pasti secara pribadi, saya pun akan menjual dirinya dengan harga yang tinggi dong. Karena kan kita memiliki pengalaman yang bagus, kemudian sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Tetapi kan kalau memang perusahaan tersebut memang cocok dengan kita dan offering yang kita berikan itu mereka cocok, ya oke. Nah, kalau memang posisi itu kritikal enggak, posisi itu memang benar-benar kita yang istilahnya key person banget gitu, pastinya itu akan menjadikan pertimbangan untuk diambil ya. Kalau misalkan nih dari hasil psikotesnya oke, tapi wawancaranya kok pas-pas aja, biasa-biasa aja gitu, kita akan lihat dari soft skill yang lainnya. Dia memiliki keahlian apa? Istilahnya mungkin secara wawancara dia biasa aja nih, tetapi dia punya skill yang lain yang bisa mendukung atau bisa melengkapi kekurangannya dia ini. Nah, tentunya biasanya kalau calon karyawan yang seperti itu, dia kita nego gajinya, oh kita gaji sekian ya, penawaranmu kan 4, kita kasih di 3,5 atau 3,7 dulu ya. Nah, itu kembali lagi dari teman-teman bisa melontarkan pertanyaan, kira-kira nanti kalau saya bisa memenuhi atau bisa istilahnya menunjukkan perform saya bagus, ada nggak ya untuk penyesuaian berikutnya gitu. Itu perlu itu boleh ditanyakan seperti itu. Nah, nanti dari perusahaan juga kan akan mempertimbangkan nih, oke, kita lihat dulu ya kamu selama 3 bulan ini performa seperti apa, atau mungkin kita lihat dulu ya selama 6 bulan ini kamu performanya seperti apa. Kalau memang sesuai dengan yang kita harapkan, jadi kita bisa untuk melakukan penyesuaian untuk berikutnya. Tapi kembali lagi ke budget perusahaan masing-masing juga. Gitu. Oke, boleh nggak sih kita sebagai misalkan Mas Eko ini kan HRD nih ya, kita tanya juga, saya juga sebagai HR dulu juga. Nah, terus ditanyakan, menurut saya itu agak aneh. Tapi ini malah satu bagian, karena kan kalau kita rekrutmen tuh hal yang paling pusing adalah bagaimana mencari yang cocok. Jadi banyak lamaran, saking banyaknya kita nyari yang cocok tuh prosesnya lama. Satu hal yang saya suka adalah biasanya kalau rekrutmen itu kan langsung tanya, ada salah satu employee yang langsung menanyakan, Ibu, budget untuk posisi ini berapa ya? Walaupun kelihatannya kurang sopan ya Pak Mas Eko, tapi sangat membantu kami ketika rekrutmen. Untuk hal itu tuh baik gak sih Mas Eko? Saya mau tanya, apabila langsung kandidat tanyakan budgetnya berapa gitu? Alangkah lebih bagusnya itu kalau perusahaan itu memiliki MPP, artinya dia itu manpower planningnya itu sudah terencana gitu loh. Istilahnya misalkan di tahun depan nih kita ada rencana nggak untuk penambahan manpower. Jadi di situ nanti kita akan bisa budgeting. Misalkan di departemen purchasing, departemen HR, tahun ini budgetmu udah habis sekian loh. Nanti tahun depan kebutuhanmu dengan omsetnya perusahaan seperti ini, kamu kalau misalkan mau penambahan manpower, itu untuk posisi apa? Nah, itu lebih baik memang di akhir tahun ini kita menyusun MPP dulu untuk
supaya kita tahu nanti di tahun depan itu tidak asal kita nambah orang tapi tanpa adanya apa istilahnya kayak rumusannya itu kayak kurang gitu loh. Jadi di situ nanti kita akhirnya akan asal menentukan aja, oh langsung budgetnya di angka sekian 3,5, padahal nanti belum tentu itu omsetnya perusahaan itu untuk memberikan di upah segitu agak berat sebetulnya misalkan. Makanya itu memang kita perlu untuk menyusun MPP, manpower planning-nya itu perlu disusun. Nah, kadang memang realitanya banyak yang perusahaan itu masih istilahnya asal nambah, oh cari ini memang kita lagi banyak rame nih, target omset kita istilahnya produksinya kita lagi rame, boleh dong kita nambah untuk processing supaya kita tidak terkendala atau keterlambatan atau mungkin pemenuhan untuk bahan bakunya kita nggak agak lama gitu kan sebenarnya. Kita nambah orang lagi gitu. Sebetulnya itu masih bisa dikerjakan oleh manpower yang existing itu masih bisa untuk handle itu. Nah, kita jangan sampai kelebihan manpower sehingga mengakibatkan kelebihan budget itu kurang efektif. Lebih baik perusahaan itu memang lebih mempersiapkan atau menyusun MPP-nya itu perlu. Jadi kalau langsung asal kita budgetnya berapa nih untuk posisi ini, itu lebih ke dapur pribadi ya. Jadi memang saran kami lebih baik perusahaan itu ada MPP-nya, jadi lebih jelas. Misalkan ada penambahan berapa orangnya, kemudian di angka berapa budgetnya itu supaya terlihat di situ. Itu Mbak Grace. Oke. Mas Eko untuk jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya. Habis itu tidak ada session tanya jawab nih. Terakhir dari Mas Yuda menanyakan nih ke Mas Eko. Seberapa besar sih pengaruh rekomendasi dari orang-orang tertentu, sebut saja orang dalam yang biasa sebutnya, dibandingkan dengan proses rekrutmen normal yang telah dijalani pencari kerja untuk lolos dan diterima di perusahaan? Boleh dibantu. Dari Mas Yuda ya. Seberapa besar sih pengaruh rekomendasi dari orang-orang tertentu, sebut saja orang dalam. Nah, biasanya ini masih sering terjadi. Budaya seperti itu masih banyak di perusahaan-perusahaan yang istilahnya rekomendasinya dari orang dalam. Itu ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah kita bisa tahu orang-orang ini dari referensi orang dalam, kan pasti orang dalam itu sudah tahu nih orangnya seperti apa. Kemudian dia memiliki pengalamannya seperti apa. Biasanya memang kita kalau ada referensi dari orang-orang dalam seperti itu, yaitu menjadi rekrutmen atau rekruter kayak gitu agak terbantu. Artinya kita enggak yang harus menggali lebih dalam karena sudah ada masukan dari yang memberikan referensi itu tadi. Nah, sering kami jumpai juga di perusahaan-perusahaan itu lebih banyak dia itu tetap akan membuka iklan lowongan pekerjaan itu tetap. Tapi kalau misalkan ada referensi dari orang terdekat yang sudah kita kenal, itu bisa kita jadikan seperti kalau dibilang prioritas, nggak prioritas ya, kita tetap seleksi mengikuti dengan prosedur dari perusahaan. Tetapi itu lebih membantu untuk kita istilahnya sudah seleksi awal dari yang memberikan referensi tadi. Jadi sudah istilahnya kita kalau searching berkas lamaran itu kan kita baca dari awal, kita review CV-nya. Nah, karena sudah dapat referensi dari orang-orang dalam itu, ya kita tinggal mungkin langsung proses psikotes atau mungkin langsung proses setelah psikotes langsung kita proses untuk interview seperti itu. Nah, itu untuk sisi positifnya. Untuk sisi negatifnya ya, kalau misalkan nanti dia kerjanya tidak bagus atau kurang sesuai dengan kualifikasi atau yang kita inginkan, itu pasti nanti akan timbul rasa tidak enak untuk menegur, pasti gitu. Nah, harapan kami, meskipun itu titipan dari orang lain, kita prolog aja dari depan. Kita akan proses sesuai dengan prosedurnya. Ketentuan-ketentuannya seperti ini kita sampaikan aja di depan. Jadi jika ada ketentuan atau ketidakcocokan, kita bisa memberikan teguran sesuai dengan prosedur dari perusahaan. Seperti itu. Oke. Untuk pertanyaannya hampir sama ya dengan Mbak Dina.
Ya, kenapa orang dalam itu lebih cepat? Karena referensi untuk datang langsung ke SR, ke rekrutmen lebih cepat. Cuma prosesnya tetap Betul. profesional nih, profesional untuk mengikuti tatanan yang sudah diatur oleh perusahaan. Oke, ternyata nggak kerasa ya, cukup lama Oke, juga untuk session kita hari ini. satu lagi Mbak Grace, tadi saya sempat baca kalau ada yang pertanyaan yang menanyakan kalau misal berkas lamarannya itu diminta dari perusahaan untuk mengirimkan email, tetapi di situ emailnya itu seperti terpending atau masuk antrian gitu. Nah, di sini saya sedikit memberikan tips kalau misalkan teman-teman yang akan mengirimkan berkas lamaran melalui email itu carilah jam-jam efektif atau jam-jam produktif. Artinya ketika jam-jam operasional office, katakanlah itu akan stay ada di meja kerja itu sekitar jam 8 sampai jam 10. Silahkan kalian mengirim emailnya jam-jam 8 atau jam 10 sampai jam 10 pagi. Kemudian untuk siang itu kondisikan ketika kalian mau mengirimkan berkas lamaran itu ketika setelah jam istirahat, misalkan antara jam 1 sampai jam 3 sore. Nah, itu jam efektif misalkan HR itu ada di tempat atau di meja kerjanya. Nah, kalau misalkan kalian mengirimnya berkas lamaran itu malam, pasti akan ketumpuk dengan lamaran-lamaran yang sudah masuk. Nah, pasti HR itu akan membuka email itu di jam-jam produktifnya. Kalau pagi jam 8 sampai jam 10 pagi, siang itu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Nah, itu pasti akan kebaca. Dan kita jangan lupa ketika mengirimkan berkas lamaran melalui email itu, di subjeknya itu cantumkan aja sesuai kualifikasi atau petunjuk yang diminta dari perusahaan. Karena itu untuk mempermudahkan recruiter atau mempermudahkan HR untuk memfilter atau searching berkas kandidat seperti itu. Oke, terima kasih untuk tips dan triknya nih Mas Eko. Jadi untuk para rekrutmen Pencaker Uber udah tahu jam-jamnya ya, dari jam pertama jam pagi ya, jam pagi mulai jam 9 sampai jam 10, sampai siangnya di jam itu setelah istirahat sampai jam 3-an ya Mas Eko ya. Iya, betul. Terima kasih buat informasinya. Ini sangat bermanfaat banget buat Pencaker Uber supaya semakin profesional ya. Dari saya tinggi ya. Oke, tanya Kak, kenapa yang langsung lewat? Oke, sudah dijawab ya untuk pertanyaan ini. Oke, terima kasih Pak Mandra sudah menjawab. Baik, kok mau kasih tips trik tadi kan sudah nih, ada closing statement nih buat Pencaker Uber nggak? Gimana? Ada closing statement nggak buat Pencaker Uber? Nah, kalau dari saya ya, teman-teman yang saat ini masih aktif untuk mencari pekerjaan, tetap gigih untuk dalam melakukan atau melamar pekerjaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Tetap kalau misalkan mengirimkan berkas lamaran melalui email seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan kirimkan email melalui email yang sudah ditentukan dengan jam-jam produktifnya HR, jam-jam seperti itu. Kemudian kalau misalkan melalui web, ya tetap di jam-jam sesuai yang jam-jam produktif. Kemudian ikuti petunjuk atau ikuti arahan dari yang diminta oleh rekruter. Misalkan mengirimkan email dengan subjek katakanlah nama, subjek, posisi yang dilamar, itu ikuti seperti itu karena itu membantu kita membantu rekruter untuk memfilter atau searching berkas lamarannya. Nah, bagi teman-teman yang ikut atau melamar di job street itu jangan lupa selalu update CV-nya, update untuk pengalaman kerjanya itu jangan lupa untuk selalu diupdate, jangan sampai itu sudah CV lama masih dipakai, nanti kita juga kan tahunya selaku rekruter pasti ini berarti dia CV-nya masih pengalamannya kok masih seperti ini, berarti kan dikatakan dia masih belum memiliki pengalaman yang lebih lagi, padahal pencari kerja itu dia sudah memiliki pengalaman supervisor tapi yang dicantumkan di situ CV-nya masih staff. Nah, itu kan perlu diupdate. Nah, harapan kami untuk kalian yang para pencari kerja itu selalu
diperhatikan hal kecil seperti itu, update CV-nya, kemudian kalau sudah punya skill yang lebih, misalkan sudah memiliki sertifikasi apapun, nah itu bisa untuk dicantumkan sebagai data-data pendukung kalian. Lebih ke situ sih. Oke, terima kasih Mas Eko untuk sharing-sharingnya bersama Ubed. Selanjutnya, saya juga ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah menyiapkan waktu di malam minggu ini ya. Sudah mau membagi waktu dan pencakar Ubed. Supaya manfaat ini lebih berjalan dengan baik, jangan lupa untuk follow sosial medianya pencakar Ubed. Nanti ada di session terakhir juga. Jangan lupa juga isi link presensinya, karena itu akan kita berikan sertifikat terlebih dahulu buat untuk pendaftar yang sudah mengisi otomatis. Dan jangan lupa untuk follow seluruh sosial medianya pencakar Ubed. Sebelumnya saya ada pantun closingan. Jalan-jalan Apa itu bareng patunnya? sampai lupa kalau bekerja. Mas Eko bilang cakep dong, biasanya closing nanti. Cakep. Ayo. Kok saya sampai lupa ya? Oke. Sebentar ya. Oke. Sampai bertemu kembali. Semoga dapat kerja yang sesuai dengan kita. Oke, terima kasih semuanya. Boleh untuk live dalam grup ini. Boleh foto dulu nggak? On kamera dulu. Semua peserta untuk open kamera terlebih dahulu ya, karena saya akan untuk foto. Semua peserta boleh open mic. Nah, open mic, open kamera. Kita session foto terlebih dahulu. Nah, boleh semuanya silakan untuk open kamera. Semuanya dong. Saya akan foto. Oke. Silakan untuk open kamera semuanya. Akan ada session foto. Saya hitung sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya akan foto terlebih dahulu session yang pertama. Oh, nyetir. Oke. Sebelumnya session pertama saya screenshot terlebih dahulu. Senyum dulu semuanya. Terima kasih. Untuk session kedua, boleh untuk open kameranya. Mbak Dina, Mbak Dini, terus Mbak Widi mungkin, Mbak Hijar, Mas Muhammad Faisal, Bu Ani. Boleh untuk open kamera terlebih dahulu. Kita akan ada session foto bersama. 3, 2, terima kasih Mas Muhammad Faisal. Semuanya sudah kamera. 3, 2, 1. Terima kasih untuk waktunya sudah di malam minggu ini memberikan peluangan waktu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kita inginkan. Selamat malam. Selamat malam.